Om Swastiastu. Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Nama. Om Prano Dewi Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Dinam Anwinyawantu. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara mahasiswa yang Ibu hormati. Video ini dibuat dalam rangka proses pembelajaran di era digitalisasi. Video pembelajaran ini terkait dengan mata kuliah Dharma Gita. Jadi pada pertemuan pertama bahwa saya akan menyampaikan konsep tentang Dharma Gita. Jadi Dharma Gita secara etimologi kata berasal dari kata atau bahasa Sanskerta Dharma dan Gita. Dharma artinya kebenaran, hukum atau aturan, dan Gita sendiri artinya nyanyian. Sehingga Dharma Gita artinya adalah nyanyian suci yang mengandung nilai hukum kebenaran. Nah, hukum kebenaran itu sendiri adalah tercantum di dalam Weda. Oleh karena Weda atau kitab suci agama Hindu itu sulit dipahami, agar lebih menarik dan mudah dicerna oleh kalangan masyarakat ataupun seluruh mahasiswa di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, maka diberikanlah mata kuliah Dharma Gita. Jadi mata kuliah Dharma Gita ini sebagai strategi di dalam menyampaikan ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran kebenaran yang terkandung di dalam agama Hindu. Dharma Gita salah satu juga sebagai media di dalam pencerahan atau penyuluhan agama Hindu. Di samping itu salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam bidang agama Hindu. Kaitannya dengan Gita itu sendiri ada 5 hal yang menunjang pelaksanaan upacara yajna itu agar bernilai satwika yang disebut dengan Pancagita. Pertama adalah suara kidung, kedua suara mantram, ketiga suara genta, suara kulkul, dan suara gamela. Nah, salah satu dari satwika yajna itu adalah suara daripada Gita. Ya. Nah, ada Gita, ada mantram, itu harus saling berkaitan. Ya, antara konsep dan praktiknya, pelafalan mantra dengan lagu Gitanya itu harus memiliki hubungan keterkaitan yang serasi. Ya. Baik mahasiswa sekalian, kita lanjutkan lagi ya. Jadi sekali lagi Ibu tekankan kembali bahwa manfaat daripada belajar Dharma Gita itu yang pertama adalah meningkatkan serada bakti kita. Kedua, kita dapat menghayati ajaran agama kita secara mendalam ya, sehingga perasaan dan budi pikiran kita menjadi halus karena di dalamnya banyak sekali terdiri dari bahasa-bahasa yang terkandung di dalam Weda ya, yang mengandung nilai kebenaran seperti ada di Goguritan, kemudian ada di Kekawin, ada di Sloka-sloka ya. Nah, itu metromnya sangat indah dan banyak sekali variasinya ya. Kemudian lagu-lagu keagamaan yang dinyanyikan dalam Dharma Gita menggetarkan alam rasa ya. Alam rasa itu maksudnya ketika kita melantunkan bahwa banyak sekali metro-metro yang indah ya. Nah, ketika metro-metro yang indah itu ya, kita dapat melafalkan dengan berbagai variasi, kemudian dengan nada yang tinggi, rendah maupun gregelnya yang begitu banyak, sehingga dapat membangkitkan
rasa, kemudian meningkatkan spiritual kita dan meningkatkan srada bakti kita. Yang ketiga, mengendalikan diri dari pengaruh adharma. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ada di dalam diri kita itu bisa dinetralisir dengan belajar Dharma Gita. Kemudian dapat melestarikan budaya. Ya, Dharma Gita ini sebagai budaya luhur agama Hindu, nenek moyang kita yang perlu diajarkan. Ya, jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Yang kelima, sebagai penunjang pelaksanaan yadnya. Jadi kita punya panca yadnya. Jadi semua yadnya itu adalah ada geguritannya, ada konsepnya, ada materinya tersendiri. Baik, lanjutkan dengan materi manfaat dan tujuan daripada Dharma Gita. Dengan belajar Dharma Gita, kita dapat akan mengendalikan pengaruh dari adharma. Ya. Oleh karena ketika kita mekidung, mesekar alit, ya, meseloke, itu kan ada olah napas. Ya. Nah, kembang kempis paru-paru kita sehingga seperti kita praktek yoga. Nah, sehingga dapat menetralisir dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Kemudian menghayati ajaran agama kita secara mendalam. Nah, pikiran, budi, dan perasaan kita menjadi semakin halus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai media untuk melestarikan daripada budaya. Ya. Hindu banyak sekali memiliki budaya-budaya yang perlu kita ajarkan. Jadi budaya yang besar atau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Hindu kalau ingin besar, ayo kita belajar. Mari kita belajar dengan budaya-budaya yang kita miliki. Seperti contohnya adalah Dharma Gita itu sendiri. Ya. Dharma Gita di samping itu juga sebagai penunjang pelaksanaan upacara yadnya. Hindu memiliki panca yadnya, ya. Ada dewa yadnya, manusia yadnya, buta yadnya, resi yadnya, dan pitra yadnya. Nah, masing-masing yadnya itu memiliki materi atau konsep-konsep Dharma Gita sendiri. Contohnya di dewa yadnya itu ada namanya yang disebut dengan geguritan Dharma Prawarti. Ada kidongnya, ada juga selokenya, ada kekawinnya. Nah, begitu juga di yadnya yang lain. Ya. Kemudian dengan lagu-lagu keagamaan yang kita lantunkan itu dapat menggetarkan alam rasa. Nah, oleh Dharma Gita, Gita itu punya metrum ya yang sangat indah. Nah, begitu juga di saat melantunkan mantra, sama itu contohnya ya. Pasti ketika kalian mendengarkan orang makidung memantra itu seperti merinding bulu kuduknya karena penghayatannya, penjiwaannya bagus ya, dan pelafalannya tepat sehingga meningkatkan srada bakti. Kemudian sebagai alat komunikasi spiritual, kirtanam. Contohnya misalnya kita berjapa. Nah, berjapa itu menggunakan metrum. Apakah mau berjapa Om Namah Shivaya atau japa Gayatri? Om Namah Shivaya misalnya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Nah, itu salah satu contoh daripada Gita ya dengan kirtanam. Nah, selanjutnya tentang jenis-jenis daripada Dharma Gita. Ada 4 jenis dari Dharma Gita itu sendiri. Yang pertama adalah Sakarari. Ya, Sakarari itu contohnya lagu dolanan anak-anak, Putri Cening Ayu, ya, atau Bebeke Putih Jambul, atau Juru Pencar dan lain sebagainya. Lanjut ke Sekar Alit yang kedua. Nah, Sekar Alit itu namanya alit, ya. Jadi pada saat melakukan kita tuh lidahnya nenggel, ya. Kenapa disebut sekar? Disebut sekar karena lantunannya yang indah sehingga membuat perasaan dan hati kita berbunga-bunga. Kita nyaman, kita tenang, kita bahagia. Nah, itulah
disebut dengan sekar alit dalam Dharma Gita itu sendiri. Ya, contohnya adalah gede SMP. Ya, Ginade, Ginanti, Dandanggule, Durme, Sinom, Semarandane, Mijil, Mas Kumambang, Pangkur, Pucung, itu disebut yang gede SMP. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya. Kemudian sekar madie, ini tengahan. Ya, disebut dengan madi itu tengahan. Jadi melapalkan atau metromnya itu ada di tengahing lidah kita. Ya, contohnya adalah kawitan, wargesari dan wargesari. Kawitan Purwakaning, Sukaniya, wargesari itu ide ratu. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang sekar agung. Agung itu ada di bungkahing jiwa, di tengah tenggorokan. Ya. Nah, jadi suara kita itu ada di bungkahing jiwa. Contohnya seloka, kemudian wirama dan palewaki. Nah, baik adik-adik mahasiswa, jadi ibu akan berikan salah satu contoh metrum yang paling sederhana, ya, agar kalian itu mudah mengerti. Nah, misalnya kawitan disebut dengan kawitan pengaksam, ya. Ya. Pengaksama tiang matur ring saledang pamiarsani menawi ada kirang langkung duaning tiang jatama wiakati melarapan mana suci tan uning ring iwang patut ledang ugi ngampurayang. Demikian, semoga bermanfaat untuk kalian. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.